Kamu pernah menggunakan trik ini sebelumnya, dan sekarang kamu berani menggunakannya lagi. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Leluhur klan Kaisar Mayat hidup, yang berubah menjadi dunia api hitam yang tak berujung, mencibir dan melihat pemandangan ini dengan jijik. Sebelumnya, Qin Chen memang telah menggunakan lautan niat membunuh yang mengerikan ini, dikombinasikan dengan pedang kuno hitam di tangannya, untuk menahan serangan klonnya, dan bahkan mengalahkan kekuatan polusi berdimensi tinggi di klon tersebut. Namun sebelum itu hanyalah kekuatan klon berdimensi tinggi. Sekarang tubuh aslinya telah muncul dan dia telah menggunakan teknik rahasia, mata keabadian, kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana bisa dibandingkan dengan serangan sebelumnya? Kalau anak ini keras kepala menolak, dia pasti mati. Hancurkan. Qin Chen menatap langit dan berteriak pelan. Matanya tajam dan tiba-tiba dia mendorong kekuatan asli di tubuhnya hingga ekstrim. Niat membunuh Kaisar Dewa sangat mengerikan, dan Qin Chen tidak dapat mengerahkannya dengan kekuatannya saat ini. Ketika Qin Chen mengerahkannya dengan seluruh kekuatannya, tubuhnya yang lemah seperti menopang gunung besar, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mengangkatnya. Laut mati yang hitam pekat dan tak berujung itu, menyimpan kekuatan mematikan yang mengerikan, menyembur keluar dengan ganas, langsung menyapu ke arah kobaran api hitam yang berjatuhan di angkasa, bagai letusan gunung berapi dan tsunami yang melanda. Sebelumnya, entah Qin Chen berhadapan dengan leluhur masyarakat naga hitam, penguasa langit, atau bahkan klon leluhur klan Kaisar Abadi, dia hanya mencampurkan setetes air laut mati ke dalam setiap 100 energi pedang pembunuh dalam kekuatan penghancur dunia dari pedang pembunuhnya. Sebelumnya dia telah melepaskan 100.000 energi pedang pembunuh, namun secara total dia hanya mengerahkan 1000 tetes air laut mati. Namun kini, air laut mati yang dikerahkan Qin Chen hampir setara dengan jumlah sebuah danau. Dan bukan berarti dia tidak memiliki lebih banyak kekuatan laut mati. Air laut mati di dunia yang kacau di dalam tubuhnya seperti lautan yang luas. Hanya saja dengan tingkat kultivasinya saat ini, yang paling bisa dia mobilisasi hanyalah air laut mati sebanyak danau ini, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, itu sudah cukup untuk membuatnya terengah-engah. Jika ia mengerahkan lebih banyak air dari laut mati, saya khawatir laut itu akan hancur total sebelum ia sempat memindahkannya. Ledakan. Air laut mati yang luas bagai danau, melesat naik ke angkasa, melesat lurus menuju kobaran api hitam tak terhitung banyaknya yang digerakkan oleh mata abadi leluhur Kaisar Abadi. Huff, kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Leluhur dari klan Kaisar Abadi mencibir, dan api hitam menghindari halangan dari leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, membakar kekosongan, dan menarik serangkaian retakan kekosongan di kekosongan, mencoba untuk sepenuhnya menembus sejumlah besar air laut mati yang dimobilisasi oleh Qin Chen dan menguapkannya sepenuhnya. Ledakan. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan satu sama lain dalam sekejap. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi terbelah. Aku melihat api hitam jatuh di lautan luas yang gelap. Uap hitam yang tak terhitung jumlahnya membubung dengan suara mendesis, seperti bola besi merah membara yang menggelinding ke dalam panci minyak mendidih, yang langsung menyebabkan ledakan kekuatan yang tak ada habisnya. Ledakan. Kekosongan lapisan dunia virtual meledak di tempat. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Mundur, cepat mundur. Banyak pria kuat di sekitar menyaksikan kejadian ini dengan ngeri. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang tak berujung, mereka tidak berani menatap langsung serangan ini. Mereka mundur dengan panik, takut akan terkena dampaknya. Huff, bangun.
teriak Qin Chen dengan marah. Ledakan. Air laut mati bergolak, dan kekuatan tumbukan yang mengerikan melanda. Tiba-tiba, runtuhnya kekosongan di dunia virtual menjadi lebih jelas. Kekosongan di sekitarnya terbakar menjadi celah-celah oleh kekuatan mengerikan laut mati dan api hitam, langsung merobek dinding membran pertahanan laut kosmik. Di celah yang gelap dan mengerikan itu, napas mengerikan dari jurang menyebar dengan cepat. Napas dingin ini menyapu, memberi orang perasaan mengerikan seolah-olah mereka jatuh ke dalam gudang es, seolah-olah seluruh tubuh mereka akan membeku. Itulah kekuatan jurang. Dunia ini memang terhubung dengan jurang. Jika terus seperti ini, bukankah akan ada lorong yang ditembus, yang mengarah langsung ke jurang? Kita dalam masalah sekarang. Kedua orang ini adalah sekelompok orang gila. Banyak orang kuat di reruntuhan 10.000 dewa tampak ketakutan. Mereka semua ngeri di dalam hati dan tidak bisa tenang. Jika pertempuran terus berlanjut, dunia ini pasti akan jatuh ke dalam jurang, dan kemudian akan menjadi zona kematian yang tercemar. Leluhur abadi, apakah kau benar-benar berencana untuk menghancurkan dunia virtual? Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang berteriak dengan marah, hentikan sekarang. Sambil berteriak, dia melangkah maju untuk menghentikan api tulang hitam agar tidak jatuh ke laut mati agar tidak melukai Qin Chen. Namun, pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba berhenti dan dia menatap pemandangan di depannya dengan ngeri. Itulah api hitam asli leluhur klan Kaisar Mayat Hidup gagal membakar lautan gelap secara langsung setelah menghantam lautan gelap. Sebaliknya, setelah bergerak maju beberapa saat, api hitam ini dengan cepat dimusnahkan dengan kecepatan yang mencengangkan di bawah air laut gelap yang digerakkan oleh Qin Chen. Dengan sekali tiupan, api itu padam, tidak mampu lagi menembus lautan yang gelap. Apa ini? Semua orang melihat pemandangan ini dengan ngeri, bola mata mereka melotot seperti telur, otak mereka langsung mati, dan mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Di antara semua orang, yang paling terkejut adalah leluhur Kaisar Abadi. Tidak mungkin. Tidak apa-apa jika leluhur generasi ketiga dari bangsa Tianhuang kuno dapat menahan kekuatan api hitam leluhur ini, tetapi mengapa bocah ini dapat menahannya? Dia hanya seorang kaisar ilahi setengah langkah puncak. Leluhur Kaisar Abadi sangat ketakutan sehingga tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Karena pemandangan di depan matanya benar-benar di luar pemahamannya. Itu karena air lautnya yang gelap. Pada saat ini, leluhur negara kuno Tianhuang yang berada di dekat Qin Chen menyempitkan pupil matanya, merasakan sifat luar biasa dari air laut mati. Air ini mengandung kekuatan dimensi tinggi dan strukturnya sangat stabil. Bahkan lebih unggul dari kekuatan dimensi tinggi leluhur abadi. Itulah sebabnya ia dapat menahan serangan api hitam dimensi tinggi dari leluhur abadi. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang langsung melihat beberapa petunjuk, tetapi matanya masih penuh dengan keraguan. Tetapi meskipun kekuatan air laut hitam pekat ini lebih besar dari kekuatan dimensi tinggi leluhur abadi, Qin Chen hanya berada di puncak Kaisar Ilahi setengah langkah. Bagaimana dia bisa mengaktifkannya? Ini hanya alasan pertama. Kedua, dari mana Qin Chen mendapatkan air laut hitam pekat yang mengerikan itu? Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang tidak dapat mempercayainya. Karena dalam persepsinya, kekuatan asli yang terkandung dalam air laut yang gelap ini begitu menakutkan sehingga bahkan dia sangat takut padanya. Ini jelas merupakan hal yang menakutkan yang dapat ditinggalkan. Makhluk kuat manakah di lautan alam semesta yang memiliki kekuatan seperti itu?
Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang memeras otaknya tetapi tidak dapat mengetahuinya untuk sementara waktu. Saat dia berpikir dalam ketakutan, kemarahan di hati leluhur kaisar abadi melonjak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kau hanya seekor semut. Aku tidak percaya. Bunuh kau. Leluhur klan kaisar abadi meraung marah. Bang, bang, bang. Api hitam yang mengerikan terus jatuh dan menghantam kehampaan di bawah. Itu gila dan ingin membakar abis laut mati yang dikendarai oleh Qin Chen. Namun, tidak peduli seberapa keras ia mendesaknya, air di laut mati melonjak dengan dahsyat, tetapi tidak dapat membakarnya sepenuhnya. Air itu hanya membuat lubang di lautan dan menguapkan uap air hitam yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, lebih banyak celah yang terbakar dalam kekosongan lapisan dunia virtual. Aura dingin yang cukup untuk merasuki seluruh dunia virtual terus-menerus merembes keluar dari banyak celah. Leluhur klan kaisar abadi, apakah kau gila? Jika kau terus melakukannya, dunia virtual akan benar-benar runtuh. Jika kau benar-benar memimpin klan abis ke lautan kosmik terlebih dahulu, klan kaisar abadimu tidak akan bisa lolos dari hukuman. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang itu meraung marah. Leluhur klan kaisar abadi berteriak histeris, berhenti bicara omong kosong, aku tidak percaya semut ini bisa menghalangi api asliku dengan kekuatan eksternal. Mata abadi, api karma tak berujung. Ledakan. Dari pupil mata leluhur kaisar mayat hidup, tiba-tiba menyemburkan api yang mengerikan, bagaikan pelangi panjang yang tiba-tiba menyembur keluar. Kecepatannya begitu cepat sehingga orang tidak dapat bereaksi sama sekali, tiba-tiba menghancurkan kehampaan dan langsung menembus laut mati di atas kepala Qin Chen. Ledakan. Laut mati bergejolak hebat untuk melawannya, tetapi bagaimanapun juga, dengan tingkat kultivasi Qin Chen, ia tidak dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Pupil api leluhur kaisar mayat hidup itu seperti naga yang lentur, terus-menerus berputar di laut mati, sementara dengan cepat menguapkan air laut mati, dan bentuk naga api hitam itu terus-menerus menghilang dan semakin mengecil. Akhirnya, dengan isapan, ketika naga hitam pekat ini melemah hingga seukuran ikan loah, ia akhirnya menembus laut mati dan tiba di atas kepala Qin Chen dalam sekejap. Tidak bagus, hati-hati. Murid leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang tiba-tiba menyusut, dan dia berseru, minggir. Kaisar Dewa Huazi, leluhur binatang Komodo, dan yang lainnya juga merasakan perasaan tenggelam di hati mereka, dan keputusasaan melonjak. Api hitam yang mengerikan itu mengandung kekuatan magis tingkat atas dari leluhur kaisar abadi. Tanpa laut mati khusus untuk menahannya, apakah Qin Chen masih bisa menghalanginya? Api ini tidak dapat dihindari. Qin Chen menatap api hitam seperti loah dengan mata menyipit. Dia ingin mengaktifkan kekuatan pohon ilahi Wukong di tubuhnya, tetapi dia langsung menyadari bahwa bahkan jika dia mengaktifkan kekuatan pohon ilahi Wukong, dia tidak akan dapat menghindari serangan api. Serangan dimensi tinggi tidak dapat dihindari bahkan oleh kekuatan sihir spasial paling canggih, kecuali seseorang juga dapat mencapai dimensi tinggi di ruang angkasa. Qin Chen tiba-tiba memiliki secercah pencerahan di benaknya, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Karena kamu tidak bisa bersembunyi, maka janganlah bersembunyi. Berdengung. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengaktifkan kekuatan tubuh dewa yang sempurna di tubuhnya. Tubuh berdimensi tinggi, jiwa berdimensi tinggi, padatkan. Bersamaan dengan teriakan marahnya, tubuh Qin Chen memadat hingga ekstrim dalam sekejap. Orang ini, dia bahkan tidak bersembunyi. Semua orang menjadi cemas saat melihat ini.
Hahaha, anak pintar. Kau tahu kau tidak bisa bersembunyi. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menangkisnya sekarang. Leluhur kaisar abadi tertawa terbahak-bahak, dan api hitam seperti ikan loah telah mengenai Qin Chen. Ledakan. Api hitam yang mengerikan langsung menyelimuti Qin Chen sepenuhnya. Sudah berakhir. Semua orang merasa putus asa dan melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Apakah Qin Chen sudah mati? Banyak orang kuat lainnya yang berada jauh di reruntuhan 10.000 dewa memandang api hitam itu dengan gugup.